Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Eva Naika Wijaya dengan NPM 22150611128. Hari ini aku akan mempresentasikan kaitan student independenku di semester 5 kemarin beserta proyek akhirnya dengan mata kuliah mobile computing, yaitu mata kuliah yang aku konversi. Jadi, student independen kemarin aku lakukan di Infinite Learning nih sebagai mitra, yang merupakan salah satu divisi dari PT Kinema Trans Multimedia, yang merupakan anak perusahaan dari Infinite Studios. Nah, IL ini berpusat pada pengembangan kursus pelatihan kejuruan yang relevan dengan kegiatan Infinite Studio. Dan IL juga dikembangkan karena meningkatnya permintaan atau peminatan akan bakat terampil di ekosistem Nongsa Digital Park. Kemudian, materi yang berkaitan nih. Materi apa aja yang berkaitan selama aku student independen di IL tadi dengan mata kuliah mobile computing. Yang pertama itu ada product research, kemudian ada desain UI UX, ada pemrograman Android, beserta pemrograman Kotlin, kemudian ada cloud computing, dan ada cyber security. Sebenarnya, kami juga mempelajari materi soft skill-nya seperti collaboration, communication, dan project management. Namun, materi yang paling relevan nih dengan mobile computing adalah keenam materi tadi. Selanjutnya di bagian produk research nih. Kami mengambil masalah yaitu banyak tempat wisata yang sebenarnya memiliki potensi besar nih, tetapi belum dikenal luas oleh masyarakat. Nah, hal ini menjadi tantangan bagi para pengelola untuk menarik pengunjung dan memperluas jangkauan promosi di tempat wisata mereka. Di sisi lain, di era digital seperti sekarang nih, masyarakat itu kan maunya kemudahan nih dalam berbagai aspek, termasuk dalam memesan tiket masuk tempat wisata tuh. Maunya tuh yang online aja tuh, yang cepet ringkes gitu. Namun, belum semua pengelola itu menyediakan layanan pemesanan tiket online. Masih ada yang harus pengunjungnya antri, datang ke lokasi, atau pada saat hari libur harus antri dempet-dempetan begitu. Menurut pengunjung mungkin itu bisa memakan waktu dan merepotkan. Nah, terutama bagi mereka yang berasal dari luar kota. Jadi mereka nggak bisa booking dong kalau dari luar kota, harus datang ke tempat. Nah, itulah masalah yang kami angkat. Hal ini kami lakukan yaitu berfokus pada survei dari kuesioner. Jadi kami membagikan kuesioner pada masyarakat yang suka ke tempat-tempat wisata begitu, atau masyarakat yang memiliki keinginan atau rencana gitu ke tempat wisata. Kami melakukan kuesioner, kemarin itu dapat lebih dari 50 responden. Kemudian untuk wawancara kami melakukan pada pengelola tempat wisata yang akan kami tuju, kemudian melakukan wawancara juga ke 3 orang pengunjung gitu yang akan berpotensi menggunakan pemesanan tiket online. Oke, dalam implementasi produk research, kami ini membuat map, memetakan research ini dalam 4 bagian. Yang pertama itu initial iteration, yang dimana kami melakukan brainstorming untuk menentukan fitur-fitur dasar nih yang harus ada di aplikasi kami, seperti pemesanan tiket dan paket camping. Untuk determine iteration, kami menanyakan langsung ke calon pengguna tentang pengalaman mereka dalam memesan tiket secara online. Jadi gimana mereka dalam memesan tiket secara online, kemudahannya, mungkin kesulitannya begitu. Nah, di bagian product statement, kami menyusun pertanyaan masalah dan tujuan produk berdasarkan hasil research sebelumnya tadi. Nah, di bagian information architecture lah, di sini kami membuat diagram alur gitu yang bisa dibaca. Kami membuat flowchart, juga membuat user flow begitu, yang menggambarkan bagaimana pengguna itu dapat memesan tiket dari login hingga konfirmasi pembayaran. Untuk hasil produk research, kami membuat aplikasi bernama Verdan yang hadir sebagai solusi untuk mendukung pengembangan tempat wisata Tepas Papandayan di Garut nih, tepatnya di Jawa Barat.
Nah, platform digital ini dirancang untuk mempromosikan dan mempermudah akses ke destinasi wisata yang masih tergolong baru dan kurang terkenal, terutama oleh wisatawan luar daerah, seperti Tepas Papandayan di Garut itu. Target utama kami adalah generasi muda yang akrab dengan teknologi. Verdan ini menawarkan fitur modern seperti pemesanan tiket online, kemudian pilihan paket wisata, dan informasi lengkap mengenai fasilitas yang ada di tempat wisata tersebut. Verdan juga berkomitmen menjadikan Tepas Papandayan destinasi favorit sekaligus memberikan kemudahan bagi pengunjung dalam merencanakan perjalanannya. Kemudian untuk desain UI UX, kami merancang desain UI UX itu dengan begitu seksama gitu. Kami mempelajari merancang alur aplikasinya, kemudian memastikan pengguna dapat menggunakan aplikasi dengan mudah. Kami juga belajar mendesain antar muka yang menarik, responsif, dan intuitif. Dalam tahap ini kami melalui banyak proses dari desain yang ditolak hingga menjadi desain yang seperti sekarang. Nah, untuk membuat desain tersebut, kami menggunakan Figma sebagai tools hingga dalam bentuk prototipe aplikasinya. Untuk implementasinya, kami membuat desain aplikasi dari lo-fi hingga hi-fi prototype untuk fitur pemesanan tiket dan paket camping. Kemudian, kami juga menentukan tata letak yang responsif yang kami pikir pas nih untuk jangkauan jari pengguna agar lebih mudah digunakan gitu. Selanjutnya, fitur utamanya. Nah, di bagian fitur utama ini, di beranda itu kan menampilkan promo paket dan daftar fasilitas tempat wisata, kemudian panduan tempat wisata juga seperti jam operasionalnya, deskripsinya. Jadi pantangan atau dan lain-lain itu ada di deskripsi, kemudian kebijakannya. Dan pilihan tiket nih, kami ada tiket masuk dan paket camping. Jadi tiket masuk itu ada tiket masuk anak dan tiket masuk dewasa, dan paket camping ada beberapa pilihan paket camping yang bisa pengunjung pilih begitu. Kemudian pada bagian pemesanan tiket nih, kami itu menggunakan progress bar agar pengguna ini mengetahui sejauh mana proses mereka memesan itu berlangsung. Jadi mereka nggak menebak-nebak, udah sampai mana ya, nggak gitu. Jadi kami memperhatikan kenyamanan pengguna dalam memakai aplikasi kami. Oke, selanjutnya pada bagian pemrograman Kotlin dan pemrograman Android. Nah, Kotlin ini kan merupakan bahasa pemrograman modern yang dikembangkan oleh JetBrains dan didukung secara resmi oleh Google untuk pengembangan aplikasi Android-nya. Kotlin ini juga dirancang untuk meningkatkan produktivitas developer dengan sintaks yang sederhana, aman, dan mendukung fitur-fitur canggih. Dalam Kotlin ini, kami juga diajarkan untuk memakai fitur utamanya nih, seperti null safety, untuk menghindari error null pointer yang sering terjadi di Java. Kemudian kami juga diajarkan coroutines yang mempermudah penanganan tugas asinkronus seperti pemanggilan API atau membaca data dari database. Kemudian extension function memungkinkan developer menambahkan fungsi ke kelas tanpa mengubah kode aslinya. Selanjutnya, dalam pengembangan front-end-nya, kami menggunakan framework Jetpack Compose yang mendukung pengembangan UI yang cepat dan responsif, sehingga memungkinkan aplikasi kami itu dapat berjalan lebih efisien di perangkat mobilenya. Oke. Untuk arsitektur model pengembangan aplikasi, di sini kami menggunakan MVVM, yaitu model view model, yang mana merupakan arsitektur yang sering digunakan sebenarnya dalam pengembangan aplikasi Android untuk memisahkan logika bisnisnya, kemudian datanya, dan antar mukanya, sehingga kode menjadi lebih terorganisir. Karena kami cukup banyak orangnya, jadi menggunakan MVVM adalah pilihan yang tepat bagi kami. Mudah di-maintain dan scalable. Penjelasannya itu kalau untuk di bagian model, kami menempatkan untuk mengolah data, seperti ada autentikasinya, untuk data pengguna, data laporan, data tiket, data transaksi, dan lainnya. Nah, di bagian view model,
itu bertugas sebagai logika bisnis. Kemudian kita lanjut, di view model itu bertugas untuk sebagai logika bisnis yang menyediakan data yang akan ditampilkan di UI nanti. Nah, jadi data di view model ini biasanya disimpan dalam bentuk state flow. Kami juga menggunakan state flow. Sehingga view itu akan otomatis diperbarui saat ada data yang berubah. Jadi view di UI itu akan otomatis diperbarui saat ada data yang berubah. Nanti aku tunjukin pada saat mendemokannya ya. Nah, contoh dalam proyek ini tuh view model pemanggilan API melalui repository untuk mendapatkan data tiket. Kan data tiket tadi setelah pengguna memesan, nanti data tiketnya itu keluar di beranda lagi. Gitu, nanti aku tunjukin. Lalu mengolah data tersebut sebelum dikirim ke view. Nah, di bagian view itu antar muka pengguna yang menampilkan data dari view model. Jadi, ngambil data dari view model dan ditampilkan di view. Contohnya dalam proyek kami itu menggunakan Jetpack Compose untuk membuat UI layar pemesanan tiket dan daftar paket camping. Karena kami integrasi dengan web, jadi beberapa di view modelnya itu juga kami ngambil, beberapa view itu kami ngambil data dari view model di bagian website gitu. Oke, mari kita demonstrasiin proyek Verdan. Sebelumnya kita hidupkan dulu database-nya. Di sini saya udah hidupkan database-nya. Hidupkan backend-nya, karena kalau backend-nya nggak hidup nggak bisa dijalanin, soalnya saya masih pakai lokal. Kemudian kita hidupkan yang webnya juga. Di sini udah kita hidupin ya yang webnya. Oke. Selanjutnya, sebentar, kita running dulu. Ini adalah tampilan utamanya. Kemudian ini adalah onboarding. Kita klik aja jelajah. Selanjutnya, mulai. Oke, pertama karena kita sebagai pengguna baru nih, kita harus membuat akun terlebih dahulu. Pada saat kita masuk, kalau misalnya nih kita klik masuk, kita kan nggak punya nih username dan kata sandi, kita harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Kita klik daftar, kemudian misalnya nama daftarnya adalah siapa ya? Karena emailnya karena gmail.com. Oh iya, di sini juga saya udah mengatur bahwa untuk bagian email itu harus menggunakan format gmail.com. Kemudian kata sandinya sebenarnya tidak ada pantangan, jadi kata sandi berapapun dan apapun bisa diterima. Jadi saya pakai 1, 2, 3 aja. Oke, kita daftar. Nah, di bagian masuk ini ketik aja nama yang udah kita daftarin tadi, karena kemudian kata sandinya 1, 2, 3, kemudian kita masuk. Nah, ini merupakan tampilan utama atau beranda dari aplikasi Verdan tersebut. Di sini ada banner promo begitu, paket-paket yang sedang sering dicari oleh pengunjung. Kemudian di sini ada panduan tempat wisata begitu. Kemudian bagian sini tiket. Nah, bagian tiket ini kenapa di sini baru 3? Karena di bagian pengelola yaitu web baru masukin 3 paket. Oke, sekalian mau jelasin yang webnya terlebih dahulu karena kan ini saling keterkaitan. Kita buka juga di sini admin dan admin 1, 2, 3. Oke. Nah, di sini adalah tampilan dashboard pengelola. Jadi di sini itu kan tadi yang aku bilang kalau misalnya baru ada 6 paket kan, yaitu tiket sewa campingnya baru 2. Nah, di sini tuh untuk tiket sendiri. Tiket sendiri itu tiket wisata itu ada 2. Ada pilihan tiket dewasa dan tiket anak kecil. Nah, ini tuh bisa diatur di website sini.
Jadi kan di sini ada tiket dewasa dan tiket anak kecil. Misalnya kita edit, kita update tiket dewasa nih, kita ganti jadi tiket orang gede. Kemudian harganya misalnya kita ubah ke harga 15.000, naik dia. Boleh aja, kemudian kita simpan. Nah, jika berhasil, itu akan tiket berhasil diperbarui, dan di bagian mobile-nya sendiri itu akan terperbarui. Sebentar. Kita ulang bentar ya. Bagian tiket, pesan. Nah, tuh dia. Tiket orang gede. Harganya juga jadi berubah jadi 15.000. Tadi kan awalnya 10.000 kan. Kemudian kita pilih aja misalnya 1. Dan tiket anak kecilnya juga misalnya 1 gitu. Kita lanjutkan. Nah, di bagian data pengunjung ini, jadi pengunjung tuh harus mengisikan data pengunjungnya nih. Kalau misalnya udah ada, sebenarnya nggak masalah, di sini bisa ditampilkan. Tapi karena belum ada, jadi kita tambahkan data pengunjung terlebih dahulu. Misalnya namanya adalah Eko Patrio. Nicknya ini saya atur menjadi 18 digit. Jadi harus 18 digit. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Oke. Kita simpan. Nah, hasil ditambahkan. Ini belum bisa. Jadi kita tambahkan data pengunjung lagi dulu. Siapa lagi namanya? Oki Septi misalnya. Ini juga harus 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita simpan lagi. Oke deh. Ntar kita pilih lagi, kemudian kita lihat. Nah, Eko Patrio kita ambil, kita lanjutkan. Kemudian yang di sini juga harusnya, ntar. Duh, kok belum kesimpan ya? Oke, Septiana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita klik simpan, hasil tambahkan visitor. Nah, ini dia udah Oki Septiana, kita lanjutkan. Nah, jika udah diisi detail pengunjungnya, kita bisa pesan tiketnya tadi. Ini adalah pop-up keyakinan apakah data yang kita masukkan itu udah benar. Jika udah, kita klik simpan. Nah, ini adalah progress bar, jadi pengguna itu bisa tahu gitu udah sampai tahap mana mereka memesan tiketnya. Jadi pengguna itu tidak menerka-nerka dan lebih nyaman menggunakan aplikasi kami dalam pemesanan tiket. Karena nomor telepon itu belum diinputkan oleh pengguna, jadi nggak masalah. Nama lengkap dan alamat email ini milik pemilik si aplikasinya, yaitu si Kana tadi. Kan kita login pakai nama Kana. Kemudian misalnya kita bayar nih, 20.000 kan ya. Kita bayar. Kemudian tanggal. Oh. Sepertinya tadi kita belum mengatur tanggalnya ya. Kita ulang terlebih dahulu. Tadi aku juga lupa jelasin bagian tanggal. Nah, ini tuh tanggalnya ya guys. Tanggal, misalnya kita mau booking di hari tanggal 30 misalnya. 1 dan ini 1. Kita lanjutkan. Kemudian ini tadi kita pakai yang udah ada aja, si Eko Patrio dan Oki Septiana ya. Septiana, kita lanjutkan. Kita pesan.
Oke, kita lanjut. Tadi habis waktunya, tadi udah kita klik simpan ya, setelah muncul pop-up. Terus ini kita langsung aja bayar. Pembayaran sukses. Tadi kita booking di tanggal transaksinya itu adalah tanggal hari ini, kita bookingnya di tanggal 30 tadi kan. Oke, gitu aja. Ini barcode-nya bisa pengunjung gunakan pada saat mereka nge-scan tiketnya di tempat wisatanya nanti. Gitu. Gak masalah. Kemudian kita pergi keluar. Nah, yang tadi aku bilang ke view model tadi itu di sini. Jadi tadi kan kita udah pesan tiket tuh, kita udah melakukan transaksi booking gitu ya. Nah, itu bakal muncul tiket kita di bagian reservasi tiket di beranda. Tadi kan nggak ada tuh di bagian sini. Itu jadi muncul setelah kita melakukan pemesanan tiket atau booking tiket tadi. Gitu. Kemudian untuk transaksi, tadi juga transaksinya langsung muncul nih di bagian sini. Sebelumnya nggak ada transaksinya. Kita lihat riwayat tiketnya, jadi ada tiket orang gede tadi. Kita pilih tiketnya terlebih dahulu, misalnya kita tiket anak kecil yang mau kita rate, kemudian keren deh gitu, misalnya kita kirim deh. Oke, masuk nih keren dehnya. Riwayat ulasan kita masuk tuh ke aplikasinya gitu caranya. Dan ini adalah histori pembayaran tiket kita yang sudah berhasil. Kemudian aku menjelaskan sedikit di bagian websitenya, yaitu website pengelola nih guys. Jadi website pengelola tadi dia mengelola data tiket seperti untuk paket camping, sewa camping tadi bisa ditambahkan sebanyak pengelola mau, berapapun paket camping yang ingin mereka tambahkan itu bisa di sini. Kelola tiket. Nah, ini masukin misalnya apa ya? Jenis tiketnya paket hemat. Masukin harganya misalnya cuman 150.000 nih. Stoknya misalnya 10 aja. Batas pengunjungnya 4 orang dan detailnya tenda yang pasti. Kemudian paket camping ya. Sleeping bag. Sarapan juga boleh. Dan lain-lain misalnya kita tambahin. Berhasil tiketnya ditambahin. Di sini ada apa tadi? Kita tambahin paket hemat ya. Kita lihat di mobilenya itu ada juga nanti paket hemat di bagian sini. Nah, tuh dia paket hematnya udah muncul. Itu caranya untuk mengelola aplikasi websitenya. Kemudian di bagian inventaris, jadi kan di bagian sini tadi pada saat kita memesan paket camping itu tuh ada tambahan atau add-on gitu, kita bisa nambahin sleeping bag atau dan lain-lain sesuai yang dimasukin pengelola. Misalnya kita mau kelola inventaris nih, kita mau masukin kode barangnya misalnya ini ya, nama barangnya apa nih, raket nyamuk misalnya, raket nyamuk gitu, jumlahnya oke lah kita masukin 15, harganya itu berapa ya, 20.000. Oke, ini tuh nggak boleh kosong guys, jadi tadi gitu 20.000. Kemudian choice file, gambarnya basing kita aja ya misalnya, itu kita tambahkan. Nah, inventaris tuh berhasil ditambahkan. Raket nyamuk nih ada. Kemudian kita lihat di sini, apakah di sini ada raket nyamuknya gitu. Kita lihat ya. Kita ulang. Nah, ada tuh raket nyamuknya. Gitu cara mengelola aplikasinya. Jadi pengelola menggunakan website
yang datanya nanti akan dikirimkan ke Android mobile. Kalau di project kami itu begitu. Ini pegawai dari pengelolanya ini gitu. Kemudian ini ada pengunjung. Tadi kita, siapa nama kita? Kana ya? Oh ini, nama pengunjung tadi itu. Kalau Kana kan nama yang punya aplikasinya tadi. Tadi kan kita masukin Eko Patrio, Eko Septi, sama siapa tadi ya? Eko Septiana. Nah itu di situ. Eko Septi tadi ini. Nah begitulah cara kerja dari Verdan di bagian pengelola maupun di bagian Android mobile-nya. Kemudian tadi untuk MVVM-nya tadi di sini untuk bagian datanya. Kemudian bagian view modelnya itu logika bisnisnya di sini. Kemudian yang akan ditampilkan di UI-nya di bagian model. Di bagian view-nya, bagian UI. Gitu deh. Jadi itu penjelasan dari pemrograman Kotlin dan pemrograman Android. Kita balik lagi. Habis mendemokan project. Setelah itu kami juga belajar mengenai cloud computing nih. Jadi pengenalan dasar teori, konsep, terminologi dari cloud computing kami belajar. Jadi kami mengerti bagaimana sistem cloud bekerja. Kami juga mengetahui Amazon Web Service itu sebagai salah satu cloud provider. Kemudian kami juga diberitahu beberapa layanan utama yang tersedia di AWS dan layanan umum yang digunakan untuk pengembangan mobile application. Cloud computing juga menggunakan kan penggunaan sumber daya komputasi nih, jadi kayak server, penyimpanan, dan aplikasi melalui internet. Nah, layanan cloud itu kan meliputi IaaS, infrastruktur as a service, dan PaaS, platform as a service, dan SaaS, software as a service. Kemudian keuntungan untuk menggunakan cloud computing itu ada skalabilitas, efisien biaya, dan aksesibilitas global. Tantangannya itu perlindungan datanya, jadi resikonya itu akses tidak sah terhadap data sensitif, dan kepatuhan regulasi nih penting untuk memenuhi standar keamanan informasinya, dan multi tenants. Resiko berbagi infrastruktur dengan pengguna lain. Kalau untuk teknologi keamanannya, dalam cloud computing itu ada enkripsi dan autentikasi dan kontrol akses. Oke, dan cybersecurity, kami mengetahui apa yang dibutuhkan keamanan cyber. Kami diajarkan untuk mengetahui pentingnya data pribadi yang bisa dijadikan target sasaran nih. Kami juga diberitahu dampak yang terjadi jika lengah terhadap keamanan cyber. Kami juga diberitahu teknik serangan yang bisa dilakukan oleh cyber tracker dan mengetahui bagaimana cara melindungi perangkat jaringan dan data dari serangan cyber. Jadi cyber security ini untuk melindungi sistem jaringan dan data dari ancaman digital seperti malware, phishing, social engineering gitu-gitu. Dan strategi keamanan cyber itu ada perimeter defense, kemudian endpoint security, dan incident response. Komponen keamanan pada aplikasi kami itu ada autentikasi, otorisasi, validasi input, dan keamanan pengguna. Kalau untuk autentikasi, kami menggunakan token JWT untuk login dan otorisasi tadi. Token JWT ini adalah cara untuk mengidentifikasi pengguna. Ketika pengguna berhasil login, dan server akan membuatkan token JWT yang berisi informasi tentang pengguna seperti user ID dan role. Dan token ini dienkripsi menggunakan kunci rahasia yaitu secret key dan dikirimkan ke pengguna. Prosesnya, pengguna itu mengirimkan username dan password ke server nih. Server akan memverifikasi kebenaran data pengguna. Jika valid, server akan membuat kode JWT dan mengirimkannya ke pengguna. Nah, penggunaan tokennya ini, pengguna ini kan mengirim token nih setiap kali mengakses endpoint yang membutuhkan autentikasi. Itu disisipkan di header HTTP authorization. Nah, server ini memverifikasi kode di middleware sebelum memberikan akses ke endpointnya. Jadi, gitu. Kemudian yang kedua itu ada di alur autentikasi itu ada validasi username
dan password menggunakan hashing nih atau bcrypt. Jadi hashing ini kami menggunakan bcrypt untuk memastikan bahwa password yang disimpan di database itu tidak dalam bentuk teks asli, karena kan bahaya ya. Jadi saat pengguna mendaftarkan passwordnya setelah dihash, pengguna dihash menggunakan algoritma bcrypt sebelum disimpan di database. Jadi misalnya menggunakan password kamu cantik gitu ya, nggak kamu cantik nanti ditulis di database-nya, nanti diubah dulu, dihash dulu, jadi tetap tersimpan aman gitu walaupun di database. Jadi saat login, password yang diinput pengguna ini dibandingkan dengan hash di database menggunakan fungsi bcrypt compare pada saat pengguna login nih ya. Nah, jika hasilnya cocok nih, maka loginnya akan berhasil. Namun jika enggak, berarti passwordnya itu salah, karena dari bcrypt compare tadi salah kan, hashnya salah ternyata. Terus untuk alur otorisasi, kami itu membatasi akses berdasarkan peran pengguna. Tadi kan admin dan pengguna biasa. Kalau di bagian website itu admin, dan bagian mobile itu pengguna biasa. Otorisasi menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pengguna berdasarkan peran mereka. Kalau dalam proyek ini, admin itu mengelola semua data CRUD-nya tadi kan, update, kemudian delete, kemudian dia bisa nambah gitu kan. Pengguna biasa itu hanya dapat melihat dan mengubah data milik mereka sendiri. Middleware keamanan untuk memeriksa akses dalam proyek ini, middleware itu digunakan untuk memvalidasi token JWT tadi sebelum memberikan akses ke API. Kemudian memeriksa apakah pengguna itu memiliki izin untuk melakukan akses tertentu. Kemudian mencegah akses ke endpoint sensitif jika pengguna tidak memenuhi syarat. Itu yang kami terapkan. Kemudian keamanan data pengguna nih, kami kan tadi menggunakan hashing password sebelum disimpan di database. Jadi password ini penggunaan di hashing sebelum disimpan ke database. Algoritma seperti bcrypt digunakan untuk membuat hash unik bahkan jika dua pengguna memiliki password yang sama. Misalnya aku sama kamu sama-sama passwordnya aku cantik gitu ya. Nah, nanti itu di hashnya itu beda di database-nya. Walaupun password kita sama, tapi bcrypt kita beda. Jadi pada saat kita login, itu tetap memiliki bcrypt-nya tersendiri, bcrypt unik tadi itu, hash unik gitu. Jadi di bagian login nanti divalidasikan sama server nih, apakah hash dan inputan pengguna itu sama atau enggak, hash yang di database itu dengan inputan pengguna itu sama apa enggak, menggunakan, kalau di sini fungsi hashingnya kami menggunakan bcrypt compare yang digunakan untuk memvalidasi password. Sebelum ke kesimpulan, aku mau tunjukin sebentar. Nah, yang mau aku tunjukin tadi tuh hashing password tadi. Jadi passwordnya itu gak akan dalam bentuk nyata yang kita buat tadi seperti aku cantik atau 123 gitu, enggak gitu. Jadi passwordnya itu di bcrypt, di hashing dalam bentuk kode unik. Jadi walaupun password kita sama nih, tapi kode kita pasti beda. Jadi untuk validasi loginnya itu tetap menggunakan kode unik masing-masing gitu. Jadi ini ada hashing password yang mau aku tunjukin. Oke, jadi kesimpulannya, inti keterkaitan project pengembangan aplikasi Verden yang udah kami buat dengan mobile computing adalah pengembangan aplikasi menggunakan Android Studio dengan framework front-end yaitu Jetpack Compose. Kami menggunakan Jetpack Compose dan database lokal yaitu MySQL. Kemudian integrasi fitur seperti pengelolaan data lokal, desain UI UX, dan sistem pemesanan tiket. Kami juga memanfaatkan keterampilan mobile computing untuk menciptakan aplikasi mobile yang fungsional dan pastinya aman. Nah, jika penasaran dengan FA-nya, aku bisa tunjukin FA kami. Kami menggunakan framework di sini itu Express.js yang berbasis Node.js. Karena kan untuk database
Di sini kami memang dianjurkan untuk menggunakan Express.js, itu Node.js tadi itu. Gitu deh. Oh ya, untuk database-nya kami masih pakai menggunakan lokal yaitu MySQL, dan tadi untuk menjalankan Android Studio, kemudian untuk menjalankan webnya tadi, aplikasi website dan aplikasi mobile, karena saya masih menggunakan lokal, jadi backendnya harus dihidupin. Kalau backendnya nggak hidup, nggak bisa hidup pula aplikasi dua-duanya tadi. Karena kan servernya kami menggunakan backend lokal, gitu. Jadi harus hidup backendnya, baru aplikasi mobile dan web di laptop ini bisa dijalankan. Oke deh, gitu aja presentasi atas kaitan student independen dan proyek akhir yang udah aku lakukan selama di semester 5 kemarin dengan mata kuliah mobile computing. Aku akhiri, maaf apabila ada salah kata. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.